Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua teman-teman yang sedang menonton video ini. Saya Muhammad Syafri Zuri, saya adalah mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember angkatan 2019. Ya, dalam sesi sharing santai kali ini kita akan membahas mengenai sistem penyaluran air limbah atau biasa disebut dengan SPAL. Mungkin teman-teman dari jurusan Teknik Lingkungan ataupun jurusan lain yang relevan dengan jurusan ini pastinya sudah tidak asing lagi dengan topik kita yaitu sistem penyaluran air limbah. Nantinya kita akan membahas mengenai cara menghitung debit air limbah, bagaimana cara menghitung debit air limbah setiap blok pelayanan, dan tentunya akan ada ulasan mengenai apa sih yang membedakan sistem penyaluran air limbah dengan sistem lainnya. Oke, langsung saja kita ulas dulu apa sih yang membedakan sistem saluran air limbah dengan sistem lainnya. Di sini dari ilustrasi gambar, biasa teman-teman lihat, ada dua jenis sistem pengaliran ya. Pengaliran air. Di sini lebih umum untuk pengaliran air. Ada sistem saluran tertutup dan sistem saluran terbuka. Perbedaannya apa? Untuk sistem saluran tertutup, aliran dalam saluran itu tidak ada kontak langsung dengan atmosfer atau udara bebas. Sedangkan sistem terbuka, aliran di dalam salurannya langsung kontak langsung dengan atmosfer atau udara bebas. Selain itu, untuk sistem saluran tertutup, aliran dalam saluran terbatasi oleh penampang, ya sehingga alirannya tidak bebas, harus mengikuti sebuah penampang yang ada. Kalau di sini penampangnya adalah eh, apa ya, diameter pipa ya, yang digambar ini. Jadi alirannya akan terbatasi oleh dinding-dinding pipa. Nah, sedangkan untuk saluran terbuka, ini tidak ada batasan penampang untuk aliran airnya. Jadi alirannya bisa lebih bebas dan debit berapapun bisa mengalir seperti itu. Untuk penggunaannya bagaimana? Untuk saluran tertutup itu bisa digunakan untuk sistem penyaluran air limbah, sistem penyaluran air minum ataupun sistem penyaluran fluida yang lainnya ya. Misalkan minyak dan sebagainya. Untuk saluran terbuka umumnya digunakan untuk penyaluran drainase ya, drainase air hujan. Mungkin untuk air limbah juga bisa disalurkan melalui saluran terbuka. Namun menurut saya kurang cocok ya, karena apa, teman-teman? Untuk air limbah sendiri kan pastinya akan menimbulkan sebuah bau gitu. Nah, jika ditaruh di saluran terbuka, takutnya akan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar karena adanya bau yang ditimbulkan. Nah, terus untuk yang sistem saluran tertutup ini cocok untuk aliran-aliran yang bisa terkontrol tentunya. Ya, dan sistem saluran terbuka untuk semua jenis aliran. Misalkan sungai itu termasuk saluran terbuka, parit itu juga saluran terbuka, kanal. Nah, ini cocok untuk eh, saluran yang istilahnya debitnya tidak bisa terkontrol. Contohnya yaitu air hujan. Kenapa seperti itu? Ya, contohnya di negara tropis saja, di Indonesia contohnya, air hujan di Indonesia sangat tinggi, ya curah hujannya, sehingga kita tidak bisa mengontrol secara pasti berapa debit air hujan yang ada. Nah, jika kita mengalirkan air hujan secara tertutup, eh, apa ya? Kita akan kesulitan dalam bagaimana sih mengalirkan dari lahan-lahan untuk masuk ke dalam pipa. Terus jika debitnya sangat tinggi, nanti tidak ada apa ya? Melebihi kapasitas seperti itu. Tidak mampu untuk saluran tertutup. Makanya cocok untuk sistem saluran terbuka. Oke, mungkin itu. Oke, selanjutnya untuk saluran tertutup kita akan mengulas perbedaannya antara sistem penyaluran air limbah dengan sistem penyaluran air minum. Seperti di gambar ini. Untuk sistem air limbah, ya, saluran air limbah bisa dilihat teman-teman untuk sebelah kiri dan air minum atau air bersih di sebelah kanan. Hal mendasar yang membedakan adalah
aliran air limbah itu tidak bertekanan, sedangkan saluran air bersih itu bertekanan. Kenapa seperti itu? Untuk saluran air bersih bertekanan karena tujuannya adalah mengalirkan air bersih ke pelanggan ya dari sumber. Misalkan di sini sumbernya adalah IPAM, instalasi pengelolaan air minum. Ya, jadi kan mengalirkan air dengan kecepatan tertentu ya biar masyarakat yang menjadi pelanggan bisa menikmati air bersih tersebut. Tentunya dengan eh, apa ya, waktu dengan singkat dan tekanan tertentu yang dibutuhkan. Nah, yang kedua untuk saluran air limbah kenapa tidak bertekanan? Ya, kita lihat lagi. Bedanya kan saluran air limbah adalah menyalurkan dari eh, rumah-rumah penduduk ya, istilahnya pelanggannya menuju ke suatu tempat. Ya, di sini tempatnya adalah IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Nah, namanya ada mengalirkan dari masyarakat, jadi mereka tidak perlu adanya tekanan. Itu nomor satu. Yang kedua, kita lihat dari karakteristik air limbah sendiri, memiliki kandungan zat-zat organik, di mana zat-zat organik itu tadi jika terjadi proses biologis dan mungkin reaksi kimia akan menimbulkan sebuah eh, produk lain yang di sini produknya adalah gas. Gas yang paling umum ada di saluran air limbah adalah gas H2S. Ya, mungkin teman-teman bisa menganalisis ya. Gas H2S itu biasa baunya seperti kotoran ya, seperti kentut kayak gitu. Bau busuk. Nah, sifat dari gas H2S ini sendiri kan mudah terbakar ya, mudah meledak. Terus apa namanya? Karena gas ini juga punya tekanan. Misalkan di sini air limbahnya sudah bertekanan, muncul gas lagi bertekanan, ditakutkan akan terjadinya pecahan ini, salurannya akan pecah ataupun terjadi ledakan kayak gitu. Makanya sistem penyalurannya tidak bertekanan. Selain itu, ya bisa kita lihat di sini, ya ini untuk membuktikan ya, ini sistem air minum bertekanan. Ya bisa dilihat ketika ada kebocoran, dia akan menyemburkan air kemana-mana ya, karena bertekanan tadi. Sedangkan air limbah tidak, ngalirnya tenang, relatif tenang seperti itu. Makanya nanti dalam sistem penyaluran air limbah itu tidak bertekanan, jadi tidak disarankan untuk menggunakan pompa. Jadi harus mengalir secara gravitasi. Ya, karena kita tidak membutuhkan tekanan yang tinggi. Ya, itu. Ya, kalau terjadi kebocoran, bayangkan kalau air limbah itu bertekanan, ada bocor, air limbahnya muncrat kemana-mana seperti ilustrasi gambar sebelah kanan layar ya. Ya, bisa bayangkan teman-teman saat lewat kena semprotan air limbah kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya nanti dalam sebuah perencanaan akan lebih sulit untuk merencanakan sistem penyaluran air limbah karena kemiringan saluran itu sangat perlu. Misalkan tadi ada kemiringan misalkan 1 senti saja, air tidak akan mengalir karena tidak bertekanan. Sedangkan kalau air minum meskipun ada selisih 1 meter 2 meter itu kemungkinan masih bisa mengalir karena airnya bertekanan seperti itu. Ya nantinya akan ada kesulitan di bagian pengaliran ini seperti itu. Oke. Dalam sistem penyaluran air limbah di sini ada 2 sistem ya. Ada sistem air limbah terpisah dan sistem air limbah tercampur. Apa sih yang membedakan kedua sistem ini? Untuk sistem air limbah terpisah yaitu untuk aliran air limbah berbeda dengan saluran drainase. Jadi ada 2 jalur yang berbeda, tidak bergabung menjadi satu. Nah, untuk sistem air limbah tercampur ini ya ada satu saluran. Nah, di situ digunakan untuk mengalirkan air limbah dan mengalirkan drainase air hujan. Nah, untuk yang cocok yang mana? Ya, sesuai tadi untuk penjelasan saluran di awal. Untuk di Indonesia khususnya karena negaranya tropis dengan curah hujan tinggi, yang paling cocok adalah sistem air limbah terpisah. Ya, untuk mengontrol tadi ya karena debit air hujan yang cukup tinggi. Ini untuk sistem air limbah
terpisah, cocok untuk negara-negara curah hujan tinggi, untuk sistem air limbah tercampur cocok untuk negara-negara yang notabene-nya curah hujannya rendah, yang nantinya air hujan ini juga bisa mengencerkan air limbah yang ada. Ya, kalau lihat dari studi kasus di tempat kita ya, mungkin teman-teman bayangkan kalau sedang terjadi hujan deras, saluran drainasenya tidak mampu menampung air hujan, hingga air hujan yang ada di drainase keluar kemana-mana, ke jalan, bahkan masuk ke rumah-rumah. Bayangkan kalau sistem kita itu tercampur, air limbah di situ ya, bekas cucian, bekas mandi, terus ada hujan datang, airnya bercampur meluap masuk ke rumah kita, masuk ke jalan-jalan, ya bayangkan sendiri kandungan air limbah yang tadi ada gas H2S, bahkan mungkin banyak bakteri ya, itu pasti sangat mengganggu seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai jenis-jenis saluran teman-teman dan perbedaannya. Lanjut ya, kita akan menghitung debit air limbah. Oke, langsung saja ke sheet ini teman-teman. Dalam menghitung air limbah, di sini sudah saya siapkan beberapa rumus-rumusnya. Yang pertama ada jumlah penduduk. Ya, ini yang harus disiapkan teman-teman sebagai data awal. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari data yang ada, mungkin sensus atau data BPS dan data-data lain yang menerangkan jumlah penduduk dan juga proyeksi jumlah penduduk itu bisa dipakai. Kenapa kok proyeksi? Karena dalam sebuah perencanaan biasanya kita kan harus mendesain eh, apa namanya itu perencanaan beberapa tahun ke depan, ya. Karena penduduknya kita nggak tahu berapa, tapi dalam hitungan matematis kita bisa perkirakan, makanya kita bisa memakai data proyeksi penduduk. Oke, setelah ketemu proyeksi penduduk atau data ini, kita harus mencari cakupan pelayanan. Didapatkan dari mana cakupan pelayanan? Bisa dari peraturan yang berlaku atau kriteria perencanaan. Nah, sini yang saya pakai ada 70%. Saya dapatkan dari mana? Ini saya dapatkan dari sumber ya, kriteria perencanaan di Teknik Prakarya. Karena dalam perencanaan ini adalah wilayah ini lebih dari 20.000 penduduk, saya pakai perencanaan 70% karena kategorinya juga masih desa ya, pedesaan. Nah, 70%. Untuk penduduk terlayani dihitung dari mana? Ya, dari jumlah penduduk dengan cakupan pelayanan. Kenapa perlu menghitung penduduk terlayani? Karena kita dimungkinkan tidak bisa melayani seluruh penduduk yang ada di suatu wilayah tersebut. Makanya ada perencanaan persentase pelayanan. Itu gunanya teman-teman. Sehingga ditemukan jumlah penduduk terlayani. Terus selanjutnya ada unit konsumsi, yaitu didapatkan dari peraturan yang berlaku atau kriteria perencanaan. Di sini dapatkan 120 liter per detik yang saya pakai. Nah, mungkin teman-teman juga eh, unit konsumsi ini kan nanti dalam pengaliran keadaan nyata ya, terkadang dialirkan dengan sistem SR sambungan rumah atau hutan umum. Namun dalam saat ini sudah disarankan untuk SR semua ya, sambungan rumah. Jadi ini saya hitung langsung saja dari unit konsumsi setiap orang. Untuk sistem pengaliran ataupun sistem penyaluran airnya, entah itu SRHU, itu nanti bisa dibahas di apa lain topik kayak gitu ya. Mungkin bisa di SPAM dan sebagainya. Oke, langsung saja untuk debit air bersih domestik didapatkan dari mana? Dari jumlah penduduk dikali dengan konsumsi. Jumlah penduduk ini adalah jumlah penduduk terlayani, teman-teman. Untuk IF air bersih dan non domestik ya, itu didapatkan dari rata-rata air bersih domestik dikali dengan persentase pemakaian. Kenapa seperti ini? Di sini saya pakai dari sumber peraturan ya, peraturan Menteri Pekerjaan Umum
tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. Ya, ini untuk sumbernya. Ya, Pak, untuk air limbah non domestik ya, 15% dari total kegiatan domestik. Maka dari itu ini memudahkan teman-teman. Sebenarnya ada cara lain kan, seperti kita harus mengetahui unit konsumsi setiap fasilitas. Misalkan fasilitas peribadatan, masjid, itu berapa liter pemakaian. Terus nanti hotel, itu berapa liter, dan nantinya dikali dengan 80%, kayak gitu. Namun, ini ada sebuah perhitungan yang lebih simpel, yaitu dengan mengalihkan debit rata-rata domestik dengan persentase pemakaian. Nah, tentunya ini sudah ada riset dari orang-orang yang kompeten ya teman-teman, karena sudah bisa masuk ke peraturan seperti itu. Makanya ini saya pakai yang lebih simpel aja untuk menjadi contoh teman-teman. Tapi untuk perencanaan teman-teman dibebaskan mau memakai persentase ini ataupun dari setiap fasilitas pendidikan, fasilitas penduduk, ya, atau fasilitas peribadatan seperti fasilitas umum lainnya. Oke. Selanjutnya ada QF total air limbah atau Q rata-rata total didapatkan dari Q domestik ditambah Q non domestik. Selanjutnya ada QF air limbah, mohon maaf ya. Oh ya benar. QF air limbah ini didapatkan dari mana? Dari faktor timbulan air buangan dikali Q total air bersih. Faktor timbulannya berapa? Ya umumnya yang dipakai adalah 60-80%. Angka ini dari mana? Tentunya dari peraturan. Ataupun kriteria desain yang masih berlaku di tahun perencanaan tersebut. Oke, di sini nanti saya akan pakai yang 80%, teman-teman. Saya tulis sini pakai yang 80%. Oke, terus kimin air limbah ya. Ya, kenapa kalau dikalikan ini dulu tadi? Maaf teman-teman, karena apa? Tadi kan kita menghitungnya masih bentuk air bersih ya, belum air limbah. Nah, ini air limbah bisa dihitung dari rumus seperti tadi. Untuk kimin air limbah itu bisa didapatkan dari rumus 1/5 dikali jumlah penduduk terlayani bagi 1000 dipangkat 0,2 kali Q rata-rata air limbah. Untuk Q peak air limbah dapatkan dari mana? Dapatkan dari QF air limbah kali faktor peak. Nah, untuk faktor peaknya ini bermacam-macam teman-teman. Ya, di sini ada contohnya. Faktor peak atau faktor puncak itu di sini ada dengan cara metode Babbitt. Ya, ini yang paling umum digunakan untuk perhitungannya. Ada 5 per P kali 1000 pangkat 0,2 atau dengan metode 10 state standar. Ini untuk perhitungan secara rumus. Selain itu juga bisa menggunakan dengan metode grafik. Atau bahkan secara yang lebih simpel lagi yang mungkin digunakan oleh orang yang sudah paham dan berkecimpung di sistem penyaluran air limbah, melakukan sebuah asumsi yang tentunya sudah dibuktikan dengan perencanaan-perencanaan yang biasanya memakai faktor peak 1,1, 1,3, 1,5 atau 1,8. Nah, di sini untuk penjelasannya seperti apa? Jika jumlah penduduk ya, sudah saya notis. Jika jumlah penduduknya semakin banyak, misalkan sebuah perkotaan, teman-teman, maka faktor peaknya akan relatif lebih kecil. Sebaliknya, alasannya dan sebaliknya ya. Alasannya karena apa? Di dalam perencanaan di pedesaan, air limbah tidak berjalan 24 jam, teman-teman. Misalkan ada jam-jam tertentu, misalkan jam 6, jam 7, itu tinggi pemakaiannya karena orang-orang akan melakukan aktivitas mandi, masak, mencuci, kayak gitu di pagi hari. Bahkan nanti di malam hari jam 9 saja, jam 10, itu sudah banyak orang yang tidak memakai air. Sehingga alirannya akan sangat kecil, makanya diperlukan faktor peak yang lebih besar. Beda dengan perkotaan, perkotaan kan relatif konstan tuh, entah pagi, siang, itu ada air yang digunakan, makanya timbulan air limbahnya relatif konstan. Itu untuk menghitung faktor peak atau faktor puncak. Nah, untuk yang saya pakai nanti dalam perhitungan adalah faktor peak dengan metode Babbitt atau perhitungan ini ya teman-teman, biar lebih sesuai ya.
dengan perhitungan. Oke, selanjutnya ada key infiltrasi ya atau debit infiltrasi. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya di sini. Di sini saya dapatkan dari sumber YouTube. Ini bisa dilihat dari linknya. Untuk debit infiltrasi itu sering ada dua jenis. Ada infiltrasi permukaan dan infiltrasi saluran. Apa sih infiltrasi permukaan? Infiltrasi permukaan itu adanya aliran limbah yang masuk biasanya dari permukaan-permukaan tanah. Ya kan ada manhole tuh, yaitu masuk melalui celah-celah manhole. Itu dimasukkan dalam debit infiltrasi permukaan. Ya ini meskipun sistem salurannya terpisah teman-teman, tapi masih dimungkinkan adanya debit infiltrasi ini. Ya karena manhole-manhole di setiap perencanaannya ya perencanaan penyaluran air limbah tidak mungkin tertutup secara rapat. Ya, apalagi di negara tropis ini ya hujannya tinggi, kemungkinan bakal ada infiltrasi air hujan yang masuk melalui manhole. Dan selanjutnya ada debit infiltrasi saluran. Nah, ini ada kemungkinan masuk melalui saluran air limbah ya teman-teman. Karena saluran tertutup pun itu mungkin masih ada infiltrasi. Nah, ini bisa diabaikan atau tidak dihitung ketika sistem saluran teman-teman itu sudah memadai, sudah bagus. Misalkan memakai sistem pipa PVC ya untuk jenis materialnya ataupun pipa cast iron itu kan dengan sambungan yang sangat baik sudah bisa tidak dimungkinkan untuk adanya infiltrasi saluran. Jadi bisa diabaikan teman-teman. Ya ini untuk rumusnya infiltrasi permukaan itu ada CR kali QR. Nah CR itu apa? CR itu adalah koefisien infiltrasi. Biasanya angkanya 0,1 sampai 0,3. Untuk QR-nya itu debit rata-rata ada seperti itu. Nah nanti untuk menghitung kit total domestiknya gimana dengan kit domestik plus kit infiltrasi, kit total air limbah domestik. Nah nantinya kalau sudah menghitung kipik mau menghitung kipik puncak dengan menambahkan ki infiltrasi ditambah kipik air limbah gitu. Nah, untuk infiltrasi saluran ya ini rumusnya seperti L per 1000 kali QR. L tadi keterangannya sebagai panjang saluran, satuannya meter, dan QR sebagai debit rata-rata, satuannya liter per detik. Oke, ini mengenai infiltrasi saluran teman-teman dan infiltrasi permukaan. Yang saya pakai dalam perhitungan nanti apa ya, yaitu infiltrasi permukaan saja, karena dalam perencanaan saya ini memakai jenis pipa PVC dan bisa kita lihat dengan sambungan yang baik dimungkinkan tidak ada perembasan kayak gitu. Faktor yang saya pakai yaitu yang 0,3. Kita pakai yang paling besar ya. Pipit air limbah ya seperti yang saya bilang tadi didapatkan dari rumus kipik air limbah ini ya, kipik yang ini ditambah dengan ki infiltrasi seperti itu. Oke, langsung saja kita langsung menghitung, teman. Untuk jumlah penduduk kita bisa ngelingkan saja dengan kalau saya ini sudah melakukan perhitungan proyeksi penduduk, jadi saya bisa melingkan langsung ke sheet proyeksi penduduk tahun 2021 untuk Desa Gunting. Tahun 2021 Desa Gunting. Ya, ini ya teman-teman. Untuk cakupan pelayanan tadi 70%. Terus dulu. Terus untuk penduduk terlayaninya didapatkan dari mana tadi? Jumlah penduduk dikali cakupan pelayanan. Oke, temu ya teman-teman. Usahakan dibulatkan ya. Dibulatkan tidak ada koma ya karena penduduk kan nggak mungkin ada koma kayak gitu. Terus dirapikan juga penulisannya, itu perhatikan. Dan perhitungan ya yang pasti
teman-teman harus mengelingkan ya antar sheet agar saat ada perubahan, rumus-rumus itu sudah saling berkaitan sehingga tidak harus merubah satu-satu. Untuk unit konsumsi bisa kita tulis manual. Tadi saya pakai 120 liter. Mohon maaf, ini masih satuannya liter per orang per hari sebenarnya teman-teman. Orang hari. 120 liter orang hari. Untuk QFR bersih domestik didapatkan dari mana? Didapatkan dari jumlah penduduk terlayani dikali dengan unit konsumsi. Oke, ini dikali dengan mana? Konsumsi. Ya. Perhatikan satuan teman-teman. Unit konsumsi ini kan liter per orang hari. Nah, sedangkan kita ingin untuk debitnya dengan satuan liter per detik. Nah, maka kita harus konversi dahulu dari hari dirubah ke detik. Ya, dikalikan. Ya, dibagi ya teman-teman. 24 jam karena satu hari itu 24 jam dikali 60 jadi menit dikali 60 jadi detik. Nih. Nah, ketemu debit dengan satuan liter per detik. Nah, untuk KI bersih non domestiknya didapatkan dari persentase tadi, kita pakai 15%. Ya, ini ya. Ki domestik kali persentase pemakaian. Ini dikali persentase pemakaian. Oke, sudah ketemu. IF total air bersih sama dengan Ki domestik ditambah Ki non domestik. Oke. QF air limbah ya, QF air limbah didapatkan dari QF total air bersih dikali faktor timbulan. Yaitu ini dikali dengan faktor timbulan yang saya pakai tadi adalah 80%, teman-teman. Oke, sudah ketemu. Baru kita menghitung Q-min air limbah. Q-min air limbah rumusnya apa? Bisa kita lihat di sini. 1/5. Oke. Dikali dengan jumlah penduduk terlayani. Ya, ini dibagi 1000 pangkat 0,2. Dikali QF air limbah. Ini. Ya, sudah ketemu Q-min air limbah. Terus Q-peak hitung dari QF air limbah dikali faktor peak. Faktor peaknya kita pakai metode Babbitt ya teman-teman. Nah, ini metode Babbitt. 5 dibagi E itu jumlah penduduk terlayani dibagi 1000 pangkat 0,2. Oke. Nah, ketemu ya Q-peaknya, terus Q infiltrasi permukaan dapatkan dari QF air limbah dikali dengan faktor infiltrasi. Di sini saya pakai 0,3 koefisien infiltrasi. Oke. Nah, Q-peak total didapatkan dari Q-peak air limbah ditambah dengan infiltrasi permukaan atau Q infiltrasi. Oke,
Nah, sudah seperti ini. Ya, karena dalam formula perhitungan di sini saya pakai spreadsheet, teman-teman. Jadi bisa langsung ditarik ke samping. Ya, karena ngelink. Ya, sudah ketemu. Lakukan perhitungan yang sama untuk semua daerah perencanaan. Ini sudah saya hitung ya untuk daerah perencanaan yang lain dengan cara yang sama seperti saya ilustrasikan tadi di Desa Gunting. Sini sudah ada 19 desa dari satu kecamatan yang menjadi perencanaan saya. Oke, saja menghitung debit per blok. Ya, jadi dari sini itu kita kelompokkan sesuai blok pelayanan. Oke. Nah, di sini dalam perencanaan saya sudah menghitung atau menentukan blok-blok pelayanan dalam satu wilayah saya. Nah, di sini ada blok 1, ada Desa Curarejo, Sukorame, Wonokerto, Kenduruan, Candi Binangun. Untuk blok 2 ada Desa Lecari, Kalirejo, Dugosari, Sebandung. Untuk blok 3 ada Tanjung Arum, Suwayuwo, Mojo Tengah, Ngantimulyo, Lemabang, dan blok 4 ada Gunting, Pakukerto, Lagasari, Sukorejo, dan Karangrejo. Nah, nantinya dalam pengelompokan ini memudahkan kita dalam menghitung ke perhitungan selanjutnya. Oke, awal di blok 1 itu ada Desa Candi Binangun. Ya, kita linkkan saja untuk IF. Nah, ini yang kita masukkan sini yang diinput adalah debit-debit di tahun akhir perencanaan saja ya, teman-teman. Di sini kan karena akhir perencanaannya 2021, kita inputkan yang tahun 2021. Oke, Candi Binangun, kita cari di debit air limbah untuk Desa Candi Binangun. Ya, ya ini untuk Candi Binangun. Kita lihat ini ke 258. Ya ini. Tingkat seperti ini teman-teman. Sama untuk desa-desa yang lainnya juga. Nah, ini Kimin, Kipik, infiltrasi, Kipik total. Ini kan tadi juga sama dengan cara mengelingkan. Tadi kan untuk blok 1 Candi Binangun sudah saya urutkan tuh menghitungnya dari mana. Ya ini ya. KF, Kimin, Kipik, infiltrasi, Kipik air limbah total. Sama kan urutannya teman-teman. Berarti kan tadi mengarah ke bawah. Nah, untuk sheet-nya ini kita bisa langsung copy di sini yang memudahkan. Ya, karena tadi ke bawah, kita copy aja. Ya tadi 268 berarti untuk kiminya 269. Maaf. Ya 269. Ini untuk kimin. Untuk kipiknya di 270. Ini berarti 271. Ini 272. Ya, karena tadi sudah saya urutkan. Ini juga urut, jadi memudahkan kayak gini. Kita langsung mencari satu-satu lagi. Yang penting yang cari satu-satu yang depan saja. Nah, ini kipik total kan penjumlahan dari kipik infiltrasi, kipik dan ki infiltrasi. Caranya juga boleh langsung, nggak ngelink. Ini juga bisa. Ini ditambah infil. Ini juga bisa. Hasilnya sama saja, teman-teman. Nah, jangan lupa kita isi semua blok. Ya, misalkan ini Kenduruan. Kenduruan ini ya 284 untuk IF-nya. Oke. 284 kita lagi 285 286 287 288. Ini adalah salah satu cara yang saya gunakan ya untuk mempercepat teman-teman, karena konsep dari eh,
menautkan sheet di eh, yang lain dengan sel yang lainnya itu kan dengan menunjukkan nama dan kolomnya serta nomor kan. Nah, itu kan sama aja. Untuk spreadsheet seperti itu mungkin teman-teman sudah lebih tahu ya. Gitu. Oke, mari kita buktikan apakah sudah benar. Contohnya kanduruan, kipik totalnya 21,19. Oke, kita linkkan misalkan di sini. Kanduruan bagian kipik total. Ini. Bisa kanduruan kipik totalnya yang paling bawah. Oke. Nah, ini. Nah, sama kan teman-teman? Nah, berarti metode tadi bisa diteruskan hingga semuanya teman-teman. Makanya curah rejo. Ya, lagi. Rejo. 316. Ini kok rame. Lingkan satu-satu kayak gini ya. Mungkin teman-teman ada metode lagi yang lebih efektif bisa dilakukan. Ini terserah ya. Tapi ini yang saya lakukan menurut saya ini yang efektif yang masih saya lakukan. Oh, oke. Nah, ini sudah semua. Nanti caranya yang samping seperti yang tadi juga. Nah, jangan lupa ada penjumlahan jumlah dari debit-debit ya, QF, QMIN, QPIK, inventaris, QPIK total setiap bloknya. Jadi ini. Nah, ini caranya apa? Dengan perintah sum ya. Kalau di sini. Ya, jadi ini penjumlahan semuanya udah jumlahkan. Oke. Misalkan blok 1, blok 2, blok 3 dan blok 4 sudah selesai semua ya. Semua blok sudah selesai. Jangan lupa teman-teman juga mentotal dari semua blok. Atau di sini contohnya adalah eh, debit limbah satu kecamatan. Berarti total ini adalah sebagai limbah total satu kecamatan. Sama gimana? Ya sama dengan jumlahkan untuk total-totalnya ini teman-teman. Ya, ini untuk total blok 1 ditambah dengan jumlah blok 2 ditambah dengan jumlah blok 3 ditambah dengan jumlah blok 4. Sudah ketemu hasilnya, tinggal drag ke sana saja. Nah, ini angkanya masih menyesuaikan ya, karena belum terisi semua. Jadi masih angkanya akan menyesuaikan dengan hasil yang masih ada. Nah, ini nanti akan terinput otomatis jika teman-teman sudah memasukkan secara full ya, karena ini sudah terintegrasi. Misalkan ini saya isi 100 ya, saya akan langsung menambah. Ya, oh ini belum saya linkkan deh. Oke, zoom dulu. Ya, otomatis akan menambah kayak gitu ya teman-teman. Misalkan tambah di sini 2%, ya akan menambah secara otomatis kayak gitu ya teman-teman. Itu cara menghitung debit per blok pelayanan. Nah, nanti gunanya ini untuk apa debit per blok? Ya, sebagai data kita memudahkan perencanaan dan melanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Di sini kan untuk untuk perhitungan pembebanan saluran ya, yang bisa teman-teman lihat di video saya yang lainnya untuk cara menghitung pembebanan saluran. Ya, ini kan mengeling dari debit air limbah. Ya, mengeling dari debit air limbah per blok. Ya, tadi ngelingnya ke sheet lain ya yang sudah saya isi. Ya, ini kan debit air limbah ya sudah per blok. Ini yang sudah saya fullkan ya, karena tadi saya membuatkan contoh, jadi saya buatkan lagi yang kosong kayak gini. Tapi sama intinya. Ya, oke. Misalnya saya contohkan aja dah yang ini. Ini kan ada 10% blok 4 dari QF-nya dari berarti tinggal mengalihkan 10% dikali dengan blok 4. Oke, gini ya. AV-nya ini. Ya karena ini belum ada isinya. Tinggal enter ini.
Kenapa kok masih 0? Ya, karena belum ada isinya. Oke, kita isi misalkan. Nah, kita gunting saja dah. Saya gunting misalkan. Ya, seperti ini bisa gunting. 300. Oke. Ya, ini kan masih satu. Nanti udah semua ketemu jumlah total. Nanti bebas kan otomatis keluar sendiri. Ya, mungkin seperti itu teman-teman dari perhitungan debit setiap blok dan cara menghitung debit air limbah mulai awal hingga akhir dan juga ada tambahan mengenai apa sih yang membedakan antara sistem penyaluran air limbah dengan sistem lainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya bisa dilihat di video-video lainnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.